singkat saja, beberapa sudah dipaparkan, tetapi konsen dari Pak Gubernur terkait dengan kegiatan hari ini mungkin akan menjadi perhatian kita bersama. Judul paparan kita adalah arah kebijakan terkait dengan kebijakan strategi perlindungan ekosistem gambut. Lanjut saja. Yang lanjut. Ya, ini mungkin sebagai informasi saja. Kita ada jumlah penduduk di 5,4 juta dengan luas 14 juta. Kemudian posisi kita pertumbuhan ekonomi di angka 5,00 dengan tingkat kemiskinan di 7,28. Kenapa ini sering kita sampaikan? Inilah kemudian yang sebagai indikator makro pembangunan di Kalimantan Barat. Saya pikir lanjut saja, loncat. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut saja. Bapak Ibu yang kami hormati, yang seperti saya sampaikan, mungkin di awal lagi satu slide ke depan. Ya, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di angka 5,00, sedikit lebih rendah dari nasional, dan kita turun dari 2018 yang lalu karena ada pending COVID di awal tadi tahun ya. Mungkin itu dilanjut saja selanjutnya, Bapak Ibu. Terkait dengan pembahasan hari ini, barangkali kita akan coba apa sih distribusi dari PDRB kita. Secara umum, PDRB kita distribusinya adalah dari sumber daya alam berbasis lahan. Itu angka 20,18% itu dari kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian yang ketiga yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan sendiri kalau tidak salah dibuka itu intinya adalah industri pengolahan kelapa sawit. Lanjut saja. Untuk 20% yang pertama tadi, ternyata pembangunan PDRB Kalimantan Barat didominasi oleh perkebunan tahunan, kemudian tanaman pangan yang kedua. Selanjutnya ada peternakan, perikanan, dan kehutanan. Lanjut saja, Pak. Satu lagi. Untuk pertambangan itu didominasi oleh kegiatan biji logam, dan yang kedua oleh pertambangan dan penggalian lainnya. Ini yang share yang tadi sekitar 6,71% tadi. Lanjut. Industri pengolahan yang kami sebut industri makan dan minuman, di dalamnya ternyata industri pengolahan berbasis dengan minyak sawit atau minyak nabati. Lanjut saja. Terkait dengan pembahasan kita hari ini, ternyata tadi pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kebenyanaan di Kalimantan Barat. Hasil koordinasi dengan KLHK, indeks kualitas lingkungan Kalimantan Barat itu cenderung posisinya stagnan, netral, tetapi ada nilai indeks kualitas air yang terus menurun hingga di angka 50. Kemudian ini yang harus minta perhatian kita bersama di dalam pengelolaan secara makro. Kemudian dalam fakta-fakta yang terjadi adalah ketika indeks kualitas air turun, ternyata di lapangan juga pada saat musim hujan ada banjir, dan musim kemarau kekeringan, ditambah lagi dengan kejadian karhula. Itu fakta-fakta yang terjadi di Kalimantan Barat berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kebencanaan di Kalimantan Barat. Lanjut. Saya akan coba masuk konteks pembahasan kita hari ini dalam RPJMD Kalimantan Barat, IDM, dan kualitas lingkungan hidup, karena itu akan saling berkaitan pada posisi pembahasan kita hari ini. Lanjut saja. Ini Bapak Ibu yang kami hormati mungkin sering mendengar, melihat, dan apa yang disampaikan. Inti dari itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan misi, mewujudkan masyarakat, kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ada 6 misi yang kita bahas adalah misi nomor 4, mewujudkan masyarakat sejahtera dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan pembahasan hari ini. Indikator makronya biasanya yang di pemerintah yang lain itu ada 4. Ini ada indikator kegiatan capaian pemerintah daerah kita ada 10. Ada 11 terkait dengan sakit, tapi tidak masukkan di sini. Jadi terkait dengan wawasan diri, yang dimintakan Kepala Bapeda adalah desa mandiri. Target di tahun 2023 ada di 425. Dan indeks kualitas lingkungan hidup kita pada akhir periode di 2023 adalah di 66,8. Target 2021 di 66,3. Inilah kemudian yang menjadi indikator kinerja OPD dalam rangka untuk membantu pemerintah Bapak Gubernur
dalam rangka mewujudkan visi dan misi beliau. Lanjut saja, Pak. IDM dalam RPJMD, lanjut. Ini Bapak Ibu yang tadi disampaikan, kita di tahun 2018 RPJMD kita baru satu desa mandiri yang warnanya hijau tua, tetapi tidak kelihatan pada tahun 2018 karena hanya satu. Kemudian di 2019 naik dan di 2020 alhamdulillah sudah mencapai di 214. Ini yang kerja-kerja kita bersama. Dalam konteks kita pada indeks kualitas indeks desa membangun ada 50 indikator, berarti peran serta Bapak Ibu dari BRG akan banyak sekali terkait dengan revitalisasi R33, kemudian terkait dengan kebencanaan di R31 dan R32-nya barangkali nanti yang bisa banyak sekali masuk di dalam rangka mendukung indeks kualitas. Apa saja 50 indikator itu? Silakan slide berikutnya. Ya, ini indikator di 50 itu ini kira-kira. Terkait dengan kualitas lingkungan hidup, potensi kebencanaan di tahun 48, 49, 50, kemudian yang tadi keragaman produksi di indeks nomor 36. Barangkali inilah kemudian nanti kita bisa lihat kontribusi dari kegiatan BRG itu mainnya di mana. Di 36, 48, 49, dan 50 seperti itu. Jadi kontribusi sebelumnya masuk barangkali seperti itu. Dan secara struktural, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di forum ini bahwa Bapeda memang tidak bisa bekerja sendiri dan pemerintah provinsi juga tidak bisa bekerja sini. Dan kita akan berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka untuk mewujudkan tadi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun pembangunan ekonomi itu harusnya berbasis yang paling bawah di desa, sehingga kemudian secara makro menjadi bagian dari pembangunan secara terstruktur di Kalimantan Barat. Bagaimana pemerintah provinsi melayani kesehatan per desa? Ada akses sarana kesehatan, ada mungkin di rumah sakit yang level besarnya, kemudian ada puskesmas di level yang lebih bawah, dan kemudian ada pustu dan sebagainya. Itu pelayanan pemerintah dalam rangka membangun desa, pembangunan di Kalimantan Barat. Kemudian pendidikan, sosial, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Lanjut Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena barangkali konteks berpikirnya adalah bagaimana ketika kita indeks indikator makro dari pembangunan yang sering mungkin kita lihat, pertama pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kedua terkait dengan pemiskinan, ketiga terkait dengan pengangguran, dan keempat terkait dengan IPM. Itu tiga-tiganya, yang keempat tadi itu memang harus dibangun dari tadi, IDM tadi. Bagaimana sih kita melayani masyarakat dari sektor kesehatan untuk IPM dan termasuk pendidikan. Kemudian yang lain, sehingga kemudian itu harus berbasis desa benar. Kemudian kemiskinan itu dari mana? Semuanya ada di basis desa. Kenapa kita fokus di desa? Karena memang 60% kita penduduknya itu di desa. Artinya apa? Dengan kita melakukan kegiatan intervensi berbasis desa, maka 60% masalah itu sudah kita selesaikan. Kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian harapan kita masalah kesehatan, pendidikan, dan pengangguran itu bisa kita kita coba fasilitasi untuk hilangkan. Lanjut Pak. Oke, ini yang sandingan IPM dan IDM tadi, bagaimana kita sehingga kemudian secara struktural, kenapa basis desa itu akan berkontribusi benar. Hari ini data-data yang ada biasanya sifatnya besar begitu, sehingga kemudian sifatnya makro. Tetapi begitu eksekusi, itu ujung-ujungnya kan berbasis desa. Di mana ibu melahirkan paling banyak di desa mana? Kenapa masalah itu menjadi seperti itu? Kenapa sekarang indeks pembangunan manusia dari sektor pendidikan itu daya anak sekolah rendah? Berarti fasilitas secara struktural, berarti penyediaan layanan pemerintah terhadap kesehatan, pendidikan itu seperti apa di level desa. Kemudian inilah kemudian fokus bagaimana dengan cara meningkatkan indeks desa membangun itu menjadi lebih baik. Harapan kita adalah bagaimana secara struktural pemerintah melayani masyarakat di level itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, bagaimana kontribusi Bapak Ibu di sana? Hari ini ada 57 mini template untuk kegiatan pertanian, 46 revit perekonomian, itu sangat membantu apa yang dilakukan dan bisa sangat sinergi dengan kegiatan ini. Lanjut, Bapak.
Oke, ini tadi KPH kaitannya karena sebagian besar masyarakat miskin kita di dalam KPH sehingga kemudian secara struktural kita juga akan banyak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti besok kita akan banyak koordinasi dengan kawan-kawan pengelolaan perbatasan dan mungkin suatu pesisir. Ternyata daerah-daerah miskin, daerah-daerah tertinggal itu banyak di posisi pedalaman, perbatasan dan pesisir. Lanjut, lanjut saja saya pikir. Lanjut. Ini jadi kalau dalam konteks bagaimana hari ini secara struktural kita melihat dari indeks kualitas lingkungan hidup saja. Indeks kualitas lingkungan hidup kalau tidak salah oleh KLHK sekarang sudah dikembangkan menjadi tambah 2 indikasi lagi, yaitu terkait dengan ekosistem gambut dan 1 indeks kualitas air laut. Yang kita adopt di RPJMD kita masih ada 3, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan hutan. Indeks kualitas air tadi saya sebutkan, indeks kualitas udara Kalimantan Barat biasanya ketika musim kemarau cukup kuat dan terjadi banyak kegiatan titik-titik api, kegiatan masyarakat, hingga kemudian secara kegiatan-kegiatan itu ada titik api yang cukup luas, sehingga kemudian secara indeks kualitas udara biasanya cukup mengkhawatirkan sehingga secara struktural kegiatan-kegiatan teknis bisa dilakukan secara komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ketiga yaitu indeks tutupan hutan, barangkali ini kemudian yang banyak kita bahas. Lanjut saja Pak. Ini saya pikir strategi ini ada lanjut saja, lanjut. Ini upaya-upaya kita untuk dan udara, ini untuk tutupan hutan, lanjut saja. Oke, jadi bagaimana sih strategi arah kebijakannya? Kita sudah punya Perda nomor 6 tahun 2018. Bagaimana sih kemudian fakta di lapangan ekosistem gambut itu yang masih bagus itu biasanya masih ada hutannya. Secara struktural kemungkinan besar itu sudah ada perizinan. Secara substansi harapan kita adalah bagaimana sih perizinan itu bisa kita kendalikan. Nah ini lewat Perda nomor 6 tahun 2018, bagaimana sih areal penutupan hutan yang berada di areal penggunaan lain, yang khususnya gambut, biasanya itu kita arahkan untuk kita sebagai lahan konservasi. Arahan dalam rangka pembinaan usaha kegiatan perkebunannya adalah bagaimana nanti kegiatan usaha pembinaan perkebunan itu semua perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Barat itu mendapat sertifikat RSPO atau ISPO barangkali, termasuk kegiatan di lahan masyarakat. Itu barangkali upaya kita bagaimana. Lanjut saja Pak. Ini kemudian bagaimana yang itu tadi berarti secara struktural akan kita coba difasilitasi di dalam revisi RT/RW kita. Kalau memang belum difungsikan sebagai fungsi lindung, kita coba fungsikan untuk itu. Barangkali setiap 5 tahun sekali pada tahun-tahun ini sudah mulai ada revisi RT/RW. Mungkin pada saat inilah kesempatan ini kawan-kawan dari BRG, TRGD dan kawan-kawan dari Dinas LHK bisa memfasilitasi bagaimana sih muatan ini menjadi bagian dari secara sistematis untuk di APL. Kalau memang itu ada kubah gambut dan gambut tebal sebagai daerah yang dengan berfungsi lindung barangkali. Jadi fungsi di APL tetapi fungsinya adalah fungsi lindung. Saya kira itu, lanjut saja. Apa sih strategi pendanaan? Jadi kalau ditanya di dalamnya pendanaan seperti apa? Secara struktural kita baru ada institusi yang mengampu berdasarkan struktur organisasi itu tidak ada. Secara fungsi dilaksanakan oleh Dinas LHK. Kalau pemerintah ada BRG yang non struktural, setingkat menteri, kemudian BRG itu di TRGD di provinsi ya. Opsi pendanaan. Jadi dalam rangka opsi pendanaan berarti secara apa sih uang yang bisa disampaikan? Barangkali kita masih mengacu saja dengan kondisi ada, dengan pendanaan yang sudah seperti itu, yang bisa kita fasilitasi dari kegiatan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 221 PMK 07 2019 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam, kehutanan, dan harimusas. Di lampiran PMK itu ada 2, ada yang dilakukan pemerintah provinsi dan ada yang dilakukan kabupaten. Untuk yang provinsi, saya pikir ini yang
dari lampirannya itu ada standar, ada program namanya RHL, itu mungkin fasilitasi. Perencanaan tidak ada kegiatan, tetapi pada pelaksanaan itu ada kegiatan nomor 5, itu ada tulisan secara jelas rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan bergambut. Nggak tahu nanti mainnya di R berapa nih, R2 berarti kan. Program perlindungan pengamanan itu bisa diarahkan bagaimana itu. Itu bisa ada kegiatan tertentu, patroli dan pengamanan. Kemudian di program pencegahan dan penanganan karhutla, ada kegiatan perencanaan, ada pada kegiatan nomor 2 ada keteknikan pencegahan dan pengolahan kanal dan padangan gambut. Yang kedua yaitu kegiatan penyelenggaraan pencegahan kegiatan. Itu kegiatannya ada 20 kegiatan, 1 sampai 20 di dalam pimpinan permen itu. Kemudian yang ketiga penyelenggaraan penanggulangan kebakaran Pak itu Nanto bisa dipercepat ya. Ya, ini terakhir Pak. Lanjut, kemudian lanjut satu lagi. Nah ini, jadi setelah struktural mungkin saya sampaikan tadi, barangkali pada sesi terakhir saya sampaikan dalam rangka end of project-nya BRG yang akan berakhir di Desember 2020, di 57 mini demplot itu barangkali hari ini sudah mulai diajak Pak Dinas Teknis Kabupaten untuk dalam rangka sinergi program dan kegiatannya. Apakah dinas teknis itu levelnya dinas pertanian, atau dinas teknis berkaitan dengan pengolahan lebih lanjut, barang UMKM dan koperasi barangkali ya. Karena mini demplot dan refit tadi perlu menjadi juga perhatian. Jadi mungkin untuk mini demplot kawan-kawan di dinas pertanian mulai bisa masuk di OPD kabupaten, dan 46 di refit itu mungkin dinas PMDes, selain PMDes kemudian terkait dengan produk itu dikendalikan sama siapa. Mungkin itu menjadi catatan kami supaya apa? Apa yang diharapkan dari kegiatan hari ini kelihatannya sih arah kegiatannya adalah bagaimana end of project-nya itu ditangkap oleh Pemda. Kelihatannya seperti itu kami menangkap di Bapeda. Sehingga secara struktural mungkin ini menjadi ada waktu 6 bulan ke depan bagaimana proses yang sudah dilakukan dari tahun 2016 lalu itu bisa dikolaborasikan dengan kawan-kawan di daerah, khususnya di kabupaten kota yang punya base lokasi tempat Bapak tadi. Jadi mungkin itu dari kami apa yang menjadi kegiatan dan arah kebijakan di hari ini. Demikian Pak pimpinan rapat, moderator atas waktu dan kesempatannya. Diucapkan terima kasih. Selamat siang.